Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yanabi'il ulumi wal hikam. Wa ba'du. Anak-anakku, santri-santri Harun Asy-Syafi'i yang saya cintai, ya, alhamdulillah Allah memberikan umur yang panjang kepada kita. Sampai saat ini Allah masih memberikan kesempatan. Semoga umur ini kita bisa gunakan untuk banyak beribadah kepada Allah. Kita lanjutkan kajian kita, yaitu pembacaan kitab Ta'limul Muta'allim. Pembacaan kitab Ta'limul Muta'allim. Ta'limul Muta'allim. Kita sudah sampai pada bab ta'zimul ilmi wa ahlihi, mengagungkan atau memuliakan ilmu wa ahlihi dan ahli ilmu. Jadi di antara cara menuntut ilmu yang benar supaya menghasilkan ilmu yang manfaat, ilmu yang penuh barokah, membawa kebaikan, ilmu bisa bermanfaat untuk dirinya dan orang lain, dimudahkan dapatkan itu. Syaratnya diantaranya adalah, jalan yang ditempuh adalah harus menghormati ilmu sendiri. Menghormati ilmu itu sendiri, kita hormati ilmu itu, kita agungkan, dan juga menghormati ahli ilmu, yaitu gurunya. Harus kita menghormati guru dan ustadznya. Di antara penghormatan kepada guru adalah, lihat bagaimana ceritanya Khalifah Harun ar-Rasyid ketika beliau mengutus anaknya untuk belajar ke salah satu orang ulama. Ya, lengkapnya kita baca kitabnya, ya. Qala al-Imam Az-Zarnuji rahimahullahu taala, qala al-muallif rahimahullahu taala, wa nafa'ana Allahu bi ulumihi. Wa hukiya, dan dikisahkan. Apa yang dikisahkan? Annal khalifata, bahwasanya khalifah, yaitu rupanya Harun ar-Rasyid, Haruna ar-Rasyida, ya, yaitu Khalifah Harun ar-Rasyid, ba'atha, telah mengutus. Siapa yang mengutus? Harun ar-Rasyid, ibnahu, kepada anaknya, mengutus anaknya, ilal Asmu'i, kepada seorang ulama yang bernama Imam Al-Asmu'i. Tujuannya mengutus anaknya ke Imam Al-Asmu'i adalah liyu'allimahu al-ilma wal adaba, supaya anak ini belajar, atau supaya Imam Asmu'i mengajari anaknya Harun ar-Rasyid. Imam Asmu'i mengajari anaknya Harun ar-Rasyid al-ilma wal adaba, ilmu dan adab, supaya dia belajar ilmu dan belajar akhlak, adab. Fara'ahu yawman yatawadda wa yaghsilu rijlahu wa ibnul khalifata yasubbul ma'a ala rijlihi. Fa'atabal khalifatal asmu'i
fa'ataba al-khalifatu al-Asmu'i fi dzalika faqala innama ba'astuhu ilaika litu'allimahu wa tu'addibahu falimadza lam ta'murhu bi ay yasubbal ma'a bi ihda yadayhi wa yaghsilu bil ukhra rijlaka. Ya. Jadi Harun ar-Rasyid mengirim anaknya supaya jadi santrinya Imam Al-Asmu'i. Supaya Imam Al-Asmu'i mengajarkan ilmu dan adab. Fara'ahu yauman, maka suatu hari dia melihatnya. Dia itu siapa? Dia melihatnya. Harun ar-Rasyid melihat anaknya. Yauman, pada suatu hari, nengok anaknya. Ditengok anaknya. Yatawadda wa yusilu rijlahu. Atau melihat Al-Asmu'i, ya. Fara'ahu, maka beliau khalifah itu melihat Imam Al-Asmu'i, ya, pergi ke rumahnya Imam Al-Asmu'i. Beliau melihat yatawadda, Imam Al-Asmu'i lagi wudu. Wa yaghsilu rijlahu, dan sedang membasuh kakinya Imam Al-Asmu'i. Jadi Imam Al-Asmu'i lagi wudu, lagi membasuh kakinya. Jadi Imam Al-Asmu'i lagi kira-kira gosok-gosok kakinya sendiri, ya gitu. Karena wudu itu kan salah satunya yang terakhir adalah apa? Membasuh kaki. Imam Al-Asmu'i lagi wudu, basuh kakinya. Wa ibnul khalifati yasubbul ma'a ala rijlihi. Wa ibnul khalifah, dan anaknya Khalifah Harun ar-Rasyid, yasubbu, dialah yang menuangkan air, yasubbu al-ma'a, air, ala rijlihi, kepada kakinya. Jadi waktu itu mungkin nggak ada keran atau gimana. Pokoknya biasanya kalau dulu orang wudu itu kayak pakai kendi, ada yang pakai numpahin atau pakai ada yang nyurahkan gitu. Kemudian dia wudu. Jadi Imam Asmu'i wudu, kemudian yang ngasih airnya adalah anaknya Khalifah. Bawa kayak kendi atau apa semacamnya lah. Terus kalau kita sekarang main, cuma di sini sudah ada keran, buka begini selesai. Jadi nggak perlu bantuan orang lain. Kalau dulu mungkin teknologinya nggak sampai seperti itu atau gimana sih. Pokoknya orang biasanya kalau wudu ada yang bawa air, kemudian yang wudu tinggal wudu, yang lainnya nuangkan gitu. Nah ini anaknya Harun ar-Rasyid, anaknya Khalifah, menuangkan air, kemudian Imam Al-Asmu'i wudu dengan air itu. Wa ibnul Khalifah yasubbul ma'a ala rijlihi. Fa'atabal Khalifatu Al-Asmu'i, maka menganggap kurang pas, ya, Khalifah Al-Asmu'i kepada Imam Asmu'i. Imam Asmu'i, jenengan kok model wudunya gini gitu loh, ya. Fidzalika, dalam masalah itu, dia kok modelnya kayak gini, anak saya menuangkan jenengan wudu gitu. Terus gimana? Faqala, maka berkatalah Khalifah, innama ba'astuhu ilaika litu'allimahu wa tu'addibahu. Saya mengutus, sesungguhnya ba'astuhu, aku mengutus anakku, ilaika, kepadamu wahai Imam Al-Asmu'i, litu'allimahu, supaya engkau mengajarinya, wa tu'addibahu, mengajari ilmu, wa tu'addibahu, dan mengajari adab. Saya lihat, ya, anak saya masih kurang adab. Padahal sudah menuangkan air, masih dianggap kurang hormat. Falimadza, kenapa engkau tidak?
Falimadza, kenapa lam ta'murhu, kamu tidak memerintahkan bi ayyasubbal ma'a, untuk menuangkan air, bi ihda yadaihi, dengan salah satu tangannya, wa yaghsilu bil ukhra, dan tangan satunya lagi itu mencuci tanganmu. Wa yaghsilu, supaya wa yaghsilu, dan membasuh bil ukhra, dengan tangan satunya lagi, rijlaka, kakimu. Harusnya bagaimana, kayak melayani orang tua yang sudah sepuh. Tangan kanannya itu nuangkan, tangan kirinya membasuh. Jadi gurunya suruh tinggal duduk aja, biar nanti. Tapi artinya gini, harapannya itu betul-betul anaknya itu menghormat kepada gurunya gitu loh. Walaupun ya Imam Asmu'i juga nggak mau kalau seperti itu, pengennya cukup menuangkan saja. Dan mungkin Imam Asmu'i kalau misalkan ada keran, mungkin waktu itu nggak ada keran, atau mungkin di tempat yang nggak ada keran, mungkin kalau ada keran pun tidak akan memerintahkan. Tapi sebagai santri itu dia harus siap dengan penghormatan itu. Sehingga Imam Harun Ar-Rasyid itu orang yang punya ilmu, dia itu ulama juga dia sebenarnya. Harun Ar-Rasyid itu khalifah yang pintar, yang punya ilmu, maka paham bagaimana harus menghormati gurunya gitu. Maka anaknya ketika belajar kepada Imam Al-Asmu'i, anaknya disuruh untuk melayani gurunya dengan sepenuh hati, dengan benar-benar penghormatan yang baik. Sehingga ketika dia mengucurkan saja itu dianggap kurang cukup menurut bapaknya. Harusnya tangannya satunya mengucurkan, satu lagi membasuh kakinya gurunya. Sampai kayak gitu. Walaupun ini nggak dipraktekkan, cuman sekedar memberitahu kepada anaknya bahwanya hormat kepada guru itu sangat diperlukan gitu. Seandainya engkau menyuruh begitu, itu saya sangat ridho gitu. Saya senang itu, karena memang itu sudah kewajiban anak saya harus menghormati gurunya gitu. Padahal Harun Ar-Rasyid adalah khalifah, Tapi memang Harun Ar-Rasyid itu memang khalifah yang luar biasa. Orang yang tawadhu, orang yang berilmu, orang yang banyak ibadah. Maka pada waktu pemerintahan ada di tangannya Khalifah Harun Ar-Rasyid, berpusat di Irak waktu itu, maka seluruh Islam itu jaya, mencapai masa keemasan. Bani Abbasiyah itu adalah pada waktu pemerintahannya Harun Ar-Rasyid. Itu orang Islam sudah nggak bisa dikalahkan, sudah susah dikalahkan. Semua kaya, semua mantap, luar biasa. Semua hebat, karena waktu itu ilmu betul-betul di atas segala-galanya. Dia ilmu itu dijunjung tinggi, sebagaimana Allah meninggikan ilmu, Harun Ar-Rasyid meninggikan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah aja meninggikan ilmu, orang meninggikan iman dan ilmu. Karena itu Harun Ar-Rasyid betul-betul menghormati ilmu itu sendiri. Kalau zaman keemasan pada Bani Umayyah itu siapa? Itu Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu cari orang miskin susah, seluruh orang Islam kaya semua. Memberikan zakat aja kepada siapa ini bikin zakat itu? Saking semua jadi makmur. Karena khalifahnya apa? Khalifahnya adalah orang terbaik. Orang terbaik. Insyaallah. Dia sholat malamnya, dia ilmunya, dia semuanya. Dia ya juga ahli ilmu, ya ahli pemerintahan, ahli semuanya. Subhanallah. Kalau masa Turki Utsmani, siapa yang paling pada masa siapa keemasan itu? Ya, bisa Muhammad Al-Fatih bisa, atau Sulaiman Al-Qanuni. Itu masa pemerintahan yang paling emas. Sulaiman Al-Qanuni dan juga Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel. Ini semuanya karena dia menghormati ilmu, meninggikan masalah ilmu.
Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul kitabi. Kemudian wa min ta'zimil ilmi, di antara wamin dan di antara ta'zimil ilmi, mengagungkan ilmu, adalah ta'zimul kitabi, mengagungkan kitab. Di antara mengagungkan ilmu, mengagungkan kitab. Kitab ini harus dihormati. Kitab yang berisi ilmu itu kitabnya harus dihormati. Jangan pernah mengajak kitabnya malah dijadikan bantal, dilunggui, itu menghina kitabnya, enggak mengagungkan kitabnya. Jadi mengagungkan ilmu, maka mengagungkan yang mewadahi itu di antara kitabnya itu. Kitabnya itu diagungkan. Jadi Al-Quran itu berisi ilmu. Al-Quran harus kau hormati. Al-Quran itu bukan kertasnya, tapi tulisan yang ada di situnya itu. Kertas hanya sebagai apa? Wadahnya ilmu. Tapi wadah itu menjadi mulia karena isinya. Ya. Botol, ya toh? Botol kalau diisi dengan madu, kira-kira botol itu ditempatkan di mana kira-kira? Mungkinkah ditaruh di tempat WC kan nggak mungkin. Botol kalau isinya madu, atau botol kalau isinya minyak wangi, kira-kira ditempatkan di mana kira-kira? Botol yang isinya minyak wangi di tempat yang mulia mesti gitu. Yang masalah bukan botolnya tapi isinya, tapi karena isinya itu dia terbawa ikut mulia gitu. Ustadz itu sebenarnya mulia ilmunya, badannya ya ngikut ilmunya gitu. Tapi nggak bisa saya ambil ilmunya saja, badannya enggak. Ya enggak lah. Saya sikat tempeleng nggak apa-apa, wong itu bukan ilmu katanya loh. Masalahnya di situ ada ilmunya. Nggak bisa, kau hormati dia, orangnya kau hormati karena dia orangnya membawa ilmu gitu loh. Bukan mentang-mentang ilmunya terus kemudian itu kayak itu kan hanya sekedar daging malah bisa di sate gitu. Nggak betul karena dia punya itu. Jadi akhirnya wadahnya ikut jadi mulia gitu, wadahnya jadi mulia. Tapi botol kalau isinya daging busuk, kira-kira tempatkan di mana? Yang masalah sebenarnya botolnya apa dagingnya? Dagingnya. Cuman botol jadi wadah, akhirnya kena juga imbasnya gitu. Jadi itu kita mengagungkan ilmu, maka kitabnya kita juga harus kita muliakan kitab itu. Nah gitu. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul kitabi. Di antara bentuk penghormatan kepada ilmu, mengagungkan ilmu adalah mengagungkan kitabnya. Fayambaghi li talibil ilmi, maka yang bagi seyogyanya li talibil ilmi, bagi orang yang menuntut ilmu, alla ya'khudha, dia tidak mengambil, alla ya'khudha, dia tidak mengambil al-kitaba, kitab, illa bi taharatin, kecuali dengan keadaan suci. Khususnya Al-Qur'an. Ya. Kalau Al-Qur'an ada dalil lagi, ada dalil khususnya, la yamassul Qur'ana, la yamassul mushafa illa tahirun. La yamassul mushafa la yamassul Qur'ana illa tahirun. Hadis. Kalau Al-Qur'an la yamassuhu illal mutahharun. Kalau hadis la yamassul Qur'ana illa tahirun. Enggak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Walaupun ini masih memungkinkan penafsiran lain ya, suci dari kesyirikan halnya iman. Tapi suci di sini yang paling dekat adalah suci dari hadas dan hadas kecil dan hadas besar. Itu suci yang paling dekat, sehingga itulah kebanyakan mayoritas ulama menafsiri seperti itu. Suci dari hadas kecil dan besar. Nah,
Intinya seperti ini, intinya adalah dia menghormati kitabnya, Jangan menaruh sembarangan. Kalau ilmu itu dihormati, ilmu akan memberikan manfaat untuk kita. Ini tidak hanya ilmu saja, semua yang kita hormati dia akan memberikan manfaat kepada kita. Itu. Maka ada seorang saya. Oke, saya kira kita skors dulu, mendengarkan azan dulu gitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Jadi saya ulangi, wa min ta'zimil ilmi ta'zimul kitab. Di antara bentuk penghormatan kepada ilmu adalah menghormati kitabnya. Mengagungkan ilmu berarti harus menghormati kitabnya. Karena kitab merupakan wadah dari ilmu itu sendiri. Jangan meletakkan kitab di daerah-daerah kotor, tempat-tempat kotor. Jangan menempatkan kitab di bawah, di lantai. Gak pas, ya. Terus kita hormati. Kita bukan kertasnya, tapi karena dia statusnya kertas yang ada ilmunya. Nah, jangan sampai kertas yang ada ilmunya dijadikan contong apa? Tahu contong nggak? Contong itu wadah kacang. Kalau orang kacang godok, kemudian ada bungkusnya itu terbuat dari kertas. Di situ ada ilmu fikih, ilmu Al-Quran, ilmu ini malah wadah bakwan kalau bawa wadah telo sama wadah apa namanya kacang godok. Ini nggak ada penghormatan kepada ilmu. Ya apakah sampai dosa apa tidak saya nggak tahu ya, wallahu taala alam. Tapi nggak beradab. Ya, apakah sampai haram? Kalau di situ ada nama Allah sampai haram ini. Ya, walaupun haramnya nggak seperti orang berzina sampai atau meninggalkan sholat ya, nggak sampai kayak gitu. Tapi termasuk haram. Kalau ada nama Allah, tapi kalau dia betul-betul karena niatnya menghina, bisa bahaya, bisa dosanya besar, sangat besar. Ya. Tapi kalau nggak sengaja, semoga Allah ampuni. Atau karena nggak tahu, semoga Allah ampuni gitu. Tapi seperti itu kurang beradab terhadap ilmu, Ini jangan digunakan gitu. Apalagi sampai jelek, misalkan ada ayam, kemudian ini gimana cara buat? Ambil kertas sembarangan, kemudian ngambil ayamnya itu. Ternyata di situ adalah kitab hadis, misalnya la haula wala quwata illa billah, na'udzubillah min dzalik. Ini bisa namanya menghinakan ilmu. Jadi jangan seperti itu ya. Salah satu penghormatan kepada ilmu menghormati kitab itu sendiri. Maka bawa kitab itu yang baik, apalagi Quran, bawa kitabnya harus yang baik. Ini kalau Quran ya kayak gitu. Yang benar taruh di dada. Ya, Quran itu taruh di dada supaya Al-Quran berada di dada kita ini, kita hormati lah. Semua yang kita hormati dia akan berefek kepada kita. Nah, salah satunya ada seorang saudagar atau seorang pengusaha air minum. Laris, untungnya sampai pernah miliaran, omsetnya miliaran. Salah satu resepnya adalah apa? Air minum itu enggak boleh
Satu, sopirnya ketika ngangkat itu diangkat kayak ngangkat lemparin wur gitu, nggak boleh, harus pelan diangkat gitu. Diangkat dengan yang tetap beradab, tidak dianggap kayak barang yang nggak berguna, tapi diangkat dengan baik. Diangkat dengan baik itu di atas ya bukan seperti Quran gitu yang enggak, tapi diangkatnya dengan baik. Nggak boleh diinjuk-injuk, misalkan galonnya diinjuk gini itu kan nggak benar. Tapi dilakukan dengan yang wajar, yang baik. Ada di situ nggak ada ya tetap menghormati. Air itu juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita hormati sebagai makhluk Allah kan gitu. Ya. Kemudian yang kedua, ketika membawanya nggak boleh sopirnya atau penunggunya mengangkatnya berkata-kata yang buruk, karena air akan merespon. Harus kata-kata yang baik. Akhirnya apa? Ketika seluruh karyawannya seperti itu, air ini laris manis. Setiap orang itu kalau minum cocok. Bahkan harganya mahal, kecil cuma 15.000, kecil saja udah 15.000. Cocok semua, cocok. Untungnya berlipat-lipat sampai miliaran. Nah, dia air itu merespon gitu. Sekarang kitab yang ada ilmunya, kan? Bagaimana ilmu itu kita hormati, kitabnya kita hormati. Kenapa? Karena kitab di situ ada tulisan Allah, Muhammadur Rasulullah, ada yang kalau orang membaca itu menjadi zikir. Nah itu. Maka sebagian ulama saking menghormati ilmu, dia memegang kitabnya itu selalu, baik kitab Al-Quran atau yang lainnya, itu selalu pakai dalam keadaan suci, pakai wudu dalam keadaan suci. Ini hukumnya nggak wajib, nggak wajib. Bahkan Al-Quran pun sebenarnya masih ikhtilaf, megangnya harus pakai wudu apa tidak. Tapi mereka sepakat kalau pakai wudu itu paling bagus dan penghormatan yang baik. Mereka sepakat itu. Tapi kalau enggak, itu apakah dosa apa tidak, itu terjadi perbedaan pendapat. Kalau selain Al-Quran, pasti mereka setuju semua itu enggak nyampe dosa. Cuman kalau mereka memakainya enggak sampai dosa. Jadi kalau misal kita fikih ya, kita memegangnya tanpa wudu, semua sepakat enggak dosa. Semuanya sepakat enggak dosa. Tapi kalau memegangnya dalam keadaan wudu, itu adalah yang terbaik, termasuk penghormatan. Nah, itu paham ya di sini ya? Ya paham di sini, penghormatan. Karena apa? Di dalam kitab itu adalah ada zikir. Kalau kita sebut, kita baca adalah zikir. Padahal zikir yang paling baik adalah dengan keadaan suci. Kita ingat sebuah hadis. Nabi lagi wudu. Kemudian ada sahabat yang membaca gini. Ada yang membaca salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas sahabat ini mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi saat itu tidak langsung jawab, tapi beliau menunggu selesai menyelesaikan wudunya dulu. Beliau menyelesaikan wudunya dulu, selesai wudu, kemudian baru Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di akhir hadis itu beliau mengatakan, tidaklah mencegahku untuk menjawab salammu kecuali karena ingin saya berzikir dalam keadaan suci. Menjawab salam itu zikir. Assalamualaikum itu mendoakan orang, zikir. Waalaikumsalam itu termasuk zikir. Saya tidak segera menjawab kamu kecuali karena saya ingin zikir saya dalam keadaan suci. Berarti Rasulullah itu selalu jaga kesucian karena beliau selalu zikir. Berarti Rasulullah itu selalu suci terus karena beliau selalu zikir. Sampai menjawab salam nunggu kalau dalam keadaan suci. Dan orang itu membuka ilmu, belajar ilmu adalah zikir.
maka keadaan yang paling baik adalah dalam keadaan suci. Walaupun misalkan nggak suci, itu juga nggak dosa. Ini kan berbicara mana yang adab terbaik, adab tertinggi. Adab tertinggi hanya dirasakan oleh orang-orang punya adab. Ya. Kalau kita mungkin ngertinya, kita wudhu dulu kalau hanya Al-Quran saja, megang, ya kan perintahnya kan cuma Al-Quran doang gitu loh, ya sudah. Tapi ternyata kalau para ulama yang tingkat tinggi, bahkan dia itu belajar pun dalam keadaan suci, memegang kitabnya dalam keadaan suci. Karena itulah posisi terbaik. Posisi terbaik zikir adalah dalam keadaan suci. Orang belajar fikih, belajar hadis, belajar tafsir adalah zikir sebenarnya kan. Zikir terbaik dalam keadaan suci. Ya, memegang kitabnya dalam keadaan suci karena di situ ada nilai-nilai zikir, ada nilai-nilai dan asma Allah. Walaupun enggak wajib ya, enggak wajib seperti itu. Kita juga enggak mewajibkan seperti itu, enggak. Cuman inilah kalau orang melakukan itu termasuk pengagungan terhadap ilmu. Pengagungan terhadap ilmu, ya itu. Karena Rasulullah tidaklah berzikir kecuali dalam keadaan suci. Berarti Rasulullah selalu berusaha suci terus. Karena Nabi itu selalu suci, selalu berzikir. Oleh karena itu beliau menjaga kesucian. Dan biasanya memang orang yang selalu suci itu biasanya jenius orang itu. Lah antum pengen jadi orang jenius, IQ-nya tinggi, kalau belajar cepet nyantol, jagalah kesucian atau wudu. Batal wudu gitu. Batal wudu. Memang berat, apalagi yang step sebentar kentut. Ya dalam sejam ya kentutnya udah 15 kali misalnya. Ini susah. Ini berat. Cuman menjaga kesucian itu dalam mudawamah, dalam keadaan suci itu adalah baik, adalah bagus. Rasulullah itu tidaklah berzikir kecuali berusaha dalam keadaan suci. Artinya berarti tiap hari berusaha dalam keadaan suci terus gitu. Termasuk Bilal Bilal yang ditanya ketika Nabi pernah mengatakan, wahai Bilal, saya itu diperlihatkan oleh Allah diperdengarkan sandalmu, diperdengarkan suara sandalmu ada di surga. Ya, berarti itu sudah calon penghuni surga. Nah, kenapa engkau bisa seperti itu, wahai Bilal? Bilal ya, kayaknya Bilal. Saya ingat saya adalah Bilal. Nah, kemudian Bilal mengatakan, ya Rasulullah, tidaklah saya berwudu kecuali setelah itu saya sholat 2 rakaat. Artinya beliau itu sering wudu gitu. Kemudian sholat, sering wudu, sholat. Batal wudu, sholat. Begitu. Ya. Sholat sunnah wudu atau syukur wudu bisa. Saya dulu punya teman itu, masya Allah, dia ranking 1 di Kudus, masya Allah. Dia tiap hari wudunya dijaga terus. Orangnya jenius, masya Allah. Orangnya itu masya Allah kuat, kepalanya cerdas, pemikirannya. Kita teruskan. Fayambaghi li talibil ilmi alla ya'khudhal kitaba illa bi taharatin. Dan bagus apabila seorang thalabul ilmi mengambil kitab dalam keadaan suci, tidak mengambil kitab kecuali dalam keadaan suci. Wa hukiya, dan diceritakan anis syaikhi, dari seorang syekh yang bernama Al-Imam Syamsul A'immah Al-Halwani, Imam Al-Halwani, seorang imam Syamsul A'immah, Syamsil A'immah, mataharinya para imam-imam, yaitu Al-Halwani, Imam Halwani.
annahu qala, bahwasanya beliau berkata, Imam Halwani pernah mengatakan gini, innama niltu hadzal ilma bitta'zim, innama sesungguhnya niltu aku memperoleh hadzal ilma ilmu ini bitta'zimi dengan memuliakan ilmu itu. Imam Halwani imam yang sangat hebat, menguasai banyak ilmu, ilmunya tinggi, kuat ilmunya. Kemudian beliau bercerita, kata kuncinya atau kunci sukses saya bisa menggapai ilmu seperti ini adalah innama niltu hadzal ilma bitta'zim, karena saya memuliakan ilmu itu sendiri. Ilmu itu tak hormati gitu. Ilmu itu tak hormati. Karena menghormati ilmu artinya kitabnya dihormati. Ya. Karena menghormati ilmu artinya kitab itu yang mewadahi, menjadi wadah dari ilmu, menjadi dihormat. Kita juga diingatkan dengan kisahnya siapa? Imam Ahmad bin Hambal ya. Imam bin Hambal itu kan ketika ada anak khalifah atau seorang penguasa lah, anaknya itu salah seorang itu anaknya itu kerasukan jin. Kemudian diutuslah orang itu supaya memohon bantuan kepada Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ada orang kesurupan. Imam Ahmad bin Hambal ini imam yang sangat luar biasa, zuhud, ahli ibadah, ahli ilmu, hadis, hafal ratusan ribu hadis atau bahkan 1 juta mungkin, pokoknya ratusan 100.000 lebih hafal hadis itu beserta sanad-sanadnya. Nah itu akhirnya minta bantuan supaya diruqyah itu. Datanglah, kemudian utusan pun datang kepada Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal, saya lagi ngajar nih, saya ada kesibukan, udah ini bawa aja sandal saya kan itu. Sandalnya terus dibawa. Lalu terus gimana? Udah sandal saya bawa aja. Bilang aja sama setannya itu, kalau kamu nggak keluar tak gepuk sama sandal ini. Kemudian dibawalah sandalnya. Kemudian orangnya bilang, keluar jin. Kalau kamu nggak keluar, saya gepuk pakai sandalnya Imam Ahmad. Iya siap. Sendiko dawuh. Nah, akhirnya dah keluar, selesai masalah. Nah kemudian suatu saat Imam Ahmad bin Hambal dah meninggal dunia, serupan lagi orangnya kena jin lagi. Kemudian akhirnya diambilkan sandalnya Imam bin Hambal lagi. Ayo jin keluar, kalau nggak keluar tak pukul pakai sandalnya Imam Ahmad bin Hambal. Enak saja lu bilang begitu. Enggak, pokoknya saya akan tetap di sini gitu. Akhirnya terjadi dialog. Ente kenapa kemarin langsung dulu digitukan ente langsung pergi, wahai jin. Sekarang digitukan nggak mau pergi. Saya nggak takut sama sandalnya, saya menghormat sandal, menghormat pemiliknya. Jadi sandal itu menjadi mulia ketika dimiliki oleh Imam bin Ahmad. Ketika sudah nggak dimiliki, ya biasa saja. Kertas ini kalau nggak ada tulisannya Allah, ya kertas biasalah. Ketika ada tulisannya Allah, jadi ikut mulia kertasnya. Kertasnya ikut mulia. Ini sebenarnya ini kitab biasa. Ini adalah kertas biasa sebenarnya. Sama ke kertas yang lain. Ketika di sini ada tulisannya para ulama, ada kata Allah, Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, berisi ilmu-ilmu. Kitab ini hari menjadi mulia dia. Nah, dia ikut mulia. Ya, gitu. Ikut mulia. Semua itu karena isi. Ya. Madinah itu dulu ya biasa saja, malah namanya Yathrib. Ketika kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yathrib berubah nama apa? Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah itu menjadi luar biasa. Jadi bukan kotanya tapi karena isinya itu loh. Nah, kita ini sebenarnya kitab ini karena ada isinya gitu, akhirnya kita harus hormati juga gitu. Kita harus hormati kitabnya juga karena isinya. Nggak bisa kalau ngomong
itu kan hanya kertas saja. Yang mulia kan isinya. Ya karena itu kertasnya jadi ikut mulia gitu. Jawab ya karena itulah. Jadi kertasnya ikut mulia. Nah, gitu. Kertasnya ikut mulia kayak tadi itu botol itu. Botol. Kalau isinya adalah minyak wangi yang harganya mahal, mesti ditaruh di kamar kunci. Bukan minyaknya doang ditaruh situ, botolnya terus dipisah, malah nggak bisa toh, kan harus ada wadahnya. Akhirnya wadahnya ikut mulia juga, dikancing di situ, diwadahi, wadahnya juga bagus juga, ditempatkan yang mulia. Nah, itulah mewadahi, karena jadi wadahnya satu yang mulia. Jadi ikut mulia wadah itu. Tidak bisa kita pisahkan wadahnya dengan isinya, ya wadahnya jadi ikut mulia gitu loh. Wadahnya jadi ikut mulia. Jadi siapa tadi Imam Halwani ya mengatakan saya sampai seperti ini mendapatkan ini bita'zim karena saya mengagungkan ilmu. Fa inni maka sesungguhnya aku ma akhadtul kaghida ma akhadtu tidaklah aku mengambil al-kaghida kitab illa bit-taharati kecuali dengan dalam keadaan suci. Saya tidaklah mengambil al-kaghida kitab al-kaghida itu kitab juga sama. Al-kaghida tidaklah aku mengambil kitab kecuali dengan keadaan suci gitu. Jadi mengambil kitab dalam keadaan suci dilakukan ulama yang namanya Imam Al-Halwani. Walaupun ini tidak wajib hukumnya, tapi kalau antum pengen mendapatkan barokahnya ilmu, salah satu di antaranya caranya ini. Niatnya adalah belajar adalah zikir. Zikir itu paling baik adalah dengan keadaan suci. Ilmu adalah mulia, maka kitabnya jadi ikut mulia. Nah, gitu. Wa annal imama dan sesungguhnya seorang imam yang syamsul immah, pelitanya para imam-imam, As-Sarakhsi, yaitu Imam As-Sarakhsi. Ada imam lain. Kalau tadi Imam Halwani, sekarang imam siapa? Sarakhsi. Ini juga imam yang terkenal, yang hebat, ahli hadis, ahli ini. Pokoknya ahli ilmu luar biasa, imam ulama besar. Karena adalah beliau pernah mabutunan sakit perut. Pernah sakit perut, kembung. Karena kembung, biasanya kalau orang kembung gimana? Sebentar-sebentar kentut gitu ya. Apa itu? Kentut ya, sebentar-sebentar kentut. Karena mabutunan beliau sakit perut. Wa kana yukarriru fi lailatin wa kana dan adalah beliau Imam Sarakhsi yukarriru mengulang-ulang fi lailatin dalam semalam, mengulang-ulang dalam semalam. Jadi yukarriru mengulang-ulang pelajaran dalam suatu malam, fi lailatin dalam suatu malam. Beliau murajaah ilmu. Mungkin kalau orang hafal matan-matan, misalkan matan Tuhfatul Atfal, dia ingin mengulang murajaah, yukarriru, tikror, diulang lagi. Diambil kitabnya kemudian dimurajaah, dibaca, diulang itu dalam suatu malam. Fatawaddoa maka beliau wudu fitil kalailah di dalam malam itu, di malam itu sab'a asyrata marratan 17 kali. Kentut batal. Akhirnya wudu lagi, kemudian murojaah lagi, kentut lagi, batal lagi, wudu lagi. Masya Allah. Sampai 17 kali. Beliau bela-belain tetap wudu. Yang penting saya murojaah ilmu ini dalam keadaan suci. Murojaah ilmu dalam keadaan suci. Murojaah hafalan hadis, murojaah hafalan Al-Quran apalagi kan. Nah, itu sangat beradab kalau dalam keadaan suci. Walaupun misalkan enggak sampai dosa lah.
nggak sampai dosa. Insya Allah nggak sampai dosa. Kalau nggak wudu nggak sampai dosa. Fatawaddu'a fi tilka al-laila 17 marratan. Li'annahu kana la yukarriru illa bit-taharah. Li'annahu karena sesungguhnya beliau Imam Sarakhsi karena adalah beliau la yukarriru tidaklah mengulang-ulang ilmunya illa bit-taharati kecuali dalam keadaan suci. Masih sedikit. Hadza ini kenapa seperti ini? Li'annal ilma karena sesungguhnya ilmu nurun adalah cahaya. Wal wudu'u dan wudu nurun juga cahaya. Bisa klop. Ilmu itu cahaya, bersih, bagus, terang. Wudu itu bikin terang, gitu. Juga sama. Jadi nempelnya mudah. Jadi yang baik pasti pengen bertempat di tempat yang baik. Yang buruk juga pengennya tempat yang buruk, gitu. Fayazdadu nurul ilmi bihi. Fayazdadu maka bertambah nurul ilmi apa yang bertambah? Nurul ilmi cahayanya ilmu bihi dengan cahayanya wudu. Jadi semakin cemerlang. Saya kira sampai situ ya. Ya jelas bagaimana diantara penghormatan kepada ilmu, kepada ahli ilmu. Jadi memang kita supaya mendapatkan ilmu dengan baik, mendapatkan ilmu yang dengan dimudahkan oleh Allah, kemudian juga barokah ilmunya, manfaat ilmunya, ya dengan cara menghormati ilmu itu sendiri dan juga menghormati ahli ilmu. Ya, semoga Allah memberikan ilmu yang manfaat untuk kita. Allahumma 'allimna ilman yanfa'una, Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.